Sama-sama di kesempatan kali ini kita coba simak yang kemudian juga sama-sama kita ambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini datang dari sahabat mulia, dari Sahal bin Sa'ad, di mana suatu ketika ataupun suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian Jibril alaihissalam memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan nasihat yang sangat luar biasa indah, dengan sebuah nasihat yang mengandung banyak pelajaran di dalamnya. Namun demikian, sebelumnya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi hadis ini berupa nasihat yang datang dari Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW, yang nantinya bukan berarti nasihat ini ditujukan khusus kepada baginda Rasul, namun juga bisa berlaku untuk semua umatnya, termasuk kita hari ini. Karena dalam kaidah mengatakan ataupun dikatakan al-khitabu lil wahid walakin al-maqsudu lil am. Memang lawan bicara ya dengan satu orang, ya, namun maksud dari isi pembicaraan itu nantinya adalah bukan untuk orang yang sedang dibicarakan itu, ataupun bukan hanya orang yang di depan lawan bicara itu sendiri. Maksud dari pembicaraan itu nantinya adalah berlaku untuk siapapun. Seperti itu kaidahnya. Seperti misalnya hadis yang akan kita coba bahas nantinya, yaitu nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Namun bukan berarti nanti nasihat ini hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad, kemudian umatnya berarti nggak perlu dengan nasihat ini. Tidak perlu kita mengambil pelajaran darinya. Itu hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad, bukan seperti itu. Itu juga berlaku kepada kita. Memang Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sebuah nasihat, kemudian maksudnya adalah Jibril nanti ya maunya, dan ini memang sebuah perintah anjuran kepada Nabi kita Muhammad sebagai Rasul untuk menyampaikan hadis ini, nasihat ini yang kemudian kepada umatnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Jibril mendatangiku kemudian berkata, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya suatu saat pasti kamu akan mati. Kamu nanti akan berpisah dengan dunia ini. Silakan berbuat sesuka hatimu. Mau kamu menjadi orang soleh, mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, mau kamu di dunia ini memperbanyak amal soleh ataupun memperbanyak amal maksiat, silakan, terserah kamu. Silakanlah, silakan berbuat sesuka hatimu. Namun ingat, bagaimanapun keadaanmu di dunia ini, mau kamu baik, mau kamu jahat, mau kamu bermaksiat, mau kamu taat kepada Allah, suatu saat kamu pasti akan mati. Yang semua itu maksudnya apa? Yang terkandung dari kalimat ini pelajarannya, suatu saat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Silakan aja kamu hidup sesuka hatimu. Kita juga silakan hidup sesuka hati kita. Namun semua nanti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah dengan kematian tersebut berakhir semuanya, segala-galanya? Tidak. Ternyata bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka di situ akan ada kehidupan setelah itu. Kita akan mendapatkan keyakinan bahwa ternyata setelah kematian akan ada kehidupan selanjutnya, yang nanti setiap insan, setiap kita manusia akan berakhir dari kehidupannya nanti. Apakah akhir dari kehidupannya dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu berupa syurganya Allah Subhanahu wa taala, atau berakhir dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam nerakanya. Nah ini, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, kemudian Jibril juga memberi nasihatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga maksudnya juga untuk kita umatnya, umat Muhammad. Apa itu? Wa ahbib man syi'ta.
fa innaka mafariquhu. Silahkan kamu sukai, silahkan kamu cintai siapapun orangnya. Silahkan, siapa aja, silahkan kamu cintai. Silahkan kamu sangat mencintai istrimu. Cintailah istrimu, silahkan. Silahkan kamu mencintai anak-anakmu. Silahkan kamu cintai si ini dan si itu, silahkan. Karena sesungguhnya, ingat, bagaimanapun cintamu kepada orang ini, suatu saat tetap kamu akan berpisah dengannya, ataupun ia akan berpisah denganmu. Dalam artian apa? Cintalah sekedar saja. Jangan sampai cinta kita kepada seseorang, jangan sampai cinta kita kepada makhluk membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat nantinya cinta ini buta. Yang membuat kita nantinya dengan cinta ini sampai lupa kepada akhirat kita, lalai dengan sesuatu yang kita cintai. Nah, biasanya kalau orang sudah mencintai yang sangat berlebihan cintanya, itu dia akan lupa dengan segala-galanya. Lupa untuk sesuatu hal yang lebih harus dia persiapkan untuk hari yang semestinya harus dia perhatikan, yaitu hari akhirat. Seperti misalnya ada seorang ayah yang mencintai sangat anaknya. Dia bekerja keras, mencari nafkah dari pagi sampai ke malam kadang. Bekerja keras, banting tulang untuk supaya dia nanti bisa membawa sesuatu ketika pulang ke rumahnya berupa nafkah. Namun cintanya kepada anak-anaknya ini sampai membuat dia lalai, sampai enggak sholat 5 waktu, sampai enggak mau lagi menghadiri majelis ilmu, sampai dia tidak lagi ada waktu untuk melantunkan ayat-ayat suci Quran, bertadarus Quran, karena alasan cinta kepada anak-anaknya. Diwujudkan dengan pengorbanannya untuk mencari nafkah berhari-hari tanpa ia pikirkan kepada amalan-amalan yang harus dipersiapkan untuk hari akhirat kelak. Nah, makanya apa? Ahbib ma syi'ta, silakan, enggak apa-apa. Silakan engkau mencintai siapapun, silakan. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, silakan cintai istrimu. Para istri juga yang sangat mencintai para suaminya, silakan. Wahai para istri, cintailah suamimu, silakan. Namun ingat, suatu saat kamu pasti akan berpisah dengannya. Berpisah belum tentu bertemu lagi, ini menjadi masalah. Ada yang berpisah dengan dunia, kemudian berpisah selama-lamanya, dalam arti tidak bisa bertemu lagi di surga. Maka jangan sampai kita membuat cinta ini berlebihan. Cinta yang ada pada diri kita ini sampai-sampai berlebihan cinta kita, yang sehingga maksud cinta berlebihan apa? Kita lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah, yang sehingga kita tidak mau taat, lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa ahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu. Kemudian apa wasiat ataupun nasihat Jibril kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan kamu beramal sesuka hatimu. Silahkan kamu berbuat sesuka hatimu di dunia ini, maksudnya di dunia yang sementara. Silakan. Kami sempat dan sering sangat menyampaikan bahwa dunia ini sifatnya 3. Yang mana nanti akan Allah berikan jatah kepada setiap hambanya adalah kesempatan ataupun jatahnya S3. S pertama sekali dunia ini, S kedua adalah sementara, enggak lama, dan dunia akan berakhir dengan S3 untuk setiap hamba. Apa itu? Sakaratul maut. Dunia sekali, enggak 2 kali, dunia sementara, enggak lama, dan dunia pasti akan berakhir dengan sakaratul maut. Maksudnya apa? Akan berakhir dengan kematian, akan berakhir dengan perpisahan, enggak lama. Maka sekarang apa wasiat Jibril alaihissalam kepada kita semuanya? Wa'mal ma syi'ta, wa'mal ma syi'ta. Silahkan engkau berbuat sesuka hatimu. Silahkan terus berzina, silahkan. Silahkan kalian berkonsumsi narkoba, silahkan. Kalian silahkan terus melakukan transaksi ribawi, silahkan. Nggak usah taubat pun nggak apa-apa, silahkan terus. Yang mutaat, ya tafadhol. Sholat 5 waktu, silahkan. Yang mau sholat. Kemudian yang banyak hartanya keluarkan zakat, bersedekah, berinfak, menghibah, ya mewakafkan sesuatu, silahkan terus. Keluarkan harta kita di jalan Allah, silahkan. Silaturahmi, ayo silahkan. Menuntut ilmu, silahkan. Tadarus Quran, silahkan. Dan lain sebagainya dari amal soleh, silahkan.
Yang ingin bermaksiat juga silakan, nggak apa-apa. Yang masih durhaka kepada ibu bapak, silakan terus, nggak apa-apa. Ya. Namun ingat, fa innaka majziyun bih. Ingat, suatu saat kamu pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Ya ini, nggak apa-apa, silakan terus. Tapi ingat, suatu saat setelah kematian mendatangimu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap amal yang engkau lakukan itu. Kamu pasti kemudian nantinya akan diberikan balasan. Kalau kamu menjadi orang baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu menjadi orang buruk, kamu akan mendapatkan keburukan di akhirat. Berarti apa-apa atau nggak apa-apa atau apa-apa ini berarti? Nggak apa-apa, masih itu. Silahkan terus sesuka hatimu. Berarti tetap ada sesuatu yang akan kita peroleh. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah, dan ini sebuah kepastian. Pertanyaan adalah yang tidak perlu ada jawaban sebenarnya. Allah mengatakan apa? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah setiap kebaikan akan diberikan juga kebaikan di hari akhirat kelak? Bukankah kebaikan akan dibalaskan dengan kebaikan? Ya pasti. Yang buruk juga akan diberikan keburukan. Yang baik akan ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang paling baik, yaitu surga, Jannatun Na'im. Dan mudah-mudahan surga Firdausil A'la bersama para nabi insyaallah. Bagi yang mereka berbuat keburukan di dunia, tetap akan ditempatkan di sebuah tempat, namun tempat yang paling buruk. Yang baik akan ditempatkan di tempat paling baik yang nggak pernah dirasakan oleh manusia, yang nggak pernah ditempati oleh manusia sebelumnya. Dimanapun tempat itu di muka bumi yang paling baik, tidak sebaik tempat ini, yaitu surga Jannatul Naim. Dan Allah juga akan menyediakan kepada orang yang berbuat keburukan sebuah tempat yang paling buruk yang belum pernah ditempati oleh manusia sebelumnya, yang paling buruk di dunia ini. Seburuk-buruk tempat dunia, seburuk-buruk tempat di dunia ini yang pernah ditempati oleh manusia, tidak seburuk tempatnya Allah sediakan ini kepada mereka yang melakukan keburukan di dunia. Yaitu tempat yang akan Allah sediakan di akhirat kelak. Apa itu? Neraka. Tempat paling buruk. Maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ambil pelajaran dari wasiat, nasihat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada kita semuanya umatnya. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa jadikan ini hadis menjadi ya alat ukur yang kemudian untuk mengukur diri bagaimana dengan keadaan hidup kita sekarang ini. Dalam artian apa berarti? Jangan hidup sesuka hati, asal-asalan hidup, jangan hidup tanpa kontrol. Jangan hidup tanpa ada kefikiran bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, yang kemudian nanti akan ada kehidupan kembali, akan ada sebuah kehidupan. Maka dari itulah di antara pelajaran yang bisa diambil dari nasihat Jibril alaihissalam ini, ayo sama-sama kita manfaatkan keberadaan kita yang masih ada di dunia ini untuk memperbanyak amal kebajikan. Ya, untuk memperbanyak amal kebajikan supaya nanti di suatu saat di akhirat kelak insyaallah dengan kebajikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia, Allah akan memberi rahmat kepada kita dan dengan rahmatnya Allah tempatkan kita dalam surganya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita padahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.